menemani waktu Anda gitu ya untuk bisa menarik ataupun mendapat insight terkait dengan virtual collaborations ya. Oke. Oke. Ya, sembari kita menunggu Mas Ilham ya, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang telah bergabung ya dalam acara ngobrol santai bareng Charles ya. Oke. Nah, sebelumnya itu juga menarik ya kalau sebelumnya kita belajar ataupun kita memahami tentang zodiak ya. Sekarang kita akan membahas ya, thank you ini yang udah join ya, Mbak Lulu, Mas Kiki ya, Mas Junet, Papa Shina ya. Ini ada Benget ya, semua eh, oke, Mas Riki semuanya thank you. Ya yang belum bergabung ayo nggak usah ragu dan bimbang, langsung aja klik 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 klik. Ya langsung dengerin nanti sharing kita selama 1 jam ke depan. Ya, oke tentunya nanti bersama Mas Ilham Riyadi ya sebagai technology enthusiast ya yang akan menyampaikan sharing kita pada hari ini ya. Ya, saya yakin dan percaya bahwa teman-teman yang bekerja ya tentunya eh, apa ya COVID-19 ini tuh memiliki apa ya memiliki ataupun menjadi tantangan kita tersendiri ya dalam kita bekerja, apalagi pembatasan sosial berskala besar itu juga membuat kita ya tadinya bisa ke mall suka hati ya sekarang nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nah tentunya di sini juga mungkin teman-teman yang hadir di sini sebagai leader juga memiliki challenge juga gimana caranya bisa berkomunikasi atau berkolaborasi dengan timnya gitu ya. Oke, bersama kita lagi menunggu speaker kita Mas Ilham Riyadi sekali lagi ya. Menunggu Mas Ilham Riyadi untuk bisa sharing bersama kita pada hari ini ya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang telah bergabung, yang masih duduk diem melamun ya, daripada kesurupan ikut langsung aja klik ya sharingnya ya, sharing kita pada hari ini ya. Oke, sebelumnya Mas Ilham kita lagi tunggu untuk bisa join ya. Silahkan send request Mas Ilham, nanti kita bisa langsung bergabung dan ngobrol-ngobrol ya dengan tema-tema kita yang menarik tentunya ya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Oke, kita sedang menunggu bergabung Oh, Mas Ilham bentar lagi. Halo Mas halo. Ilham. Ini Oh, miring udah ya balik. kayaknya. Sorry, sorry. Nah, Halo Mas Ilham, apa kabarnya? halo Charles, apa kabar? Oh my goodness, sudah hampir berapa lama kita tidak bertemu ya Mas Ilham ya? 8 bulan. 8 bulan ya. Wow, luar biasa banget ya. Mas Ilham gimana kabarnya sekarang? Oh, baik, masih seperti biasa lah. Biasa sibuk Baik, gitu baik, ya? baik, 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 baik. Charles gimana, Charles? Ya, puji Tuhan, alhamdulillah sehat Mas gitu ya. Oh, Wah, kayaknya Mas alhamdulillah. makin ini ya, makin apa sehat gitu ya. Loh, Enggak, malah malah berat badan sekarang turun loh. seriusan? Serius. Kok aku, kok aku naik ya? Ya, PSBB bukannya buat kurus sih kalau aku ya Mas, makin bengkak nih kalau aku ya. Iyalah, tinggal GoFood aja ya. Iya, jadi sering GoFood juga gitu ya. Oh. Oke, Mas, sebentar lagi kita akan mulai ya. Hmm, Kita akan mulai. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang telah bergabung bersama kita ya, sahabat ngobras. Jadi Mas Ilham, nanti pada ya. saat misalnya Mas Ilham mau menyampaikan ataupun misalnya ada yang mau bertanya, bisa mention namanya sahabat ngobras ya. Jadi Oh, ngobras oke, itu adalah sahabat. ngobrol bareng Charles ya. Oh, Jadi yes, jadi sahabat ngobras silakan dipersiapkan pertanyaannya tentang virtual collaborations, overcoming remote team challenges. Telah bersama kita pada hari ini Mas Ilham Riyadi, seorang teknologi antusias. Tepuk tangan dong yang luar biasa. Woo! Ya, ya salam kenal semuanya. salam kenal. Thank you lagi, sekali lagi thank you banget loh Mas Ilham. Pasti waktunya ini sibuk banget, meluangkan waktu. Kemarin chat, Mas Ilham bisa nggak ya sharing bareng gitu ya? Karena Eh, ini memang acara rutin weekly Mas sebenarnya gitu oh, oke, ya. oke, oke, oke. Ya, thank you sekali lagi. Um, Ya.
Mas Ilham, Buat jadi Charles, kan apa sih yang nggak bisa gitu? Cie, asik. Aduh sayang di sini nggak bergabung ya. Bu Dev sama Siapa? Budian mana ya loh? Oh iya. Ya, oke. Mas Ilham, kan kita Ya. udah sama-sama tahu nih Mas ya terkait dengan COVID-19 yang tidak yang menyerang tidak hanya Indonesia tapi dunia ya Mas ya. Mulai dari awal Januari awal tahun yang kita berharap bahwa terjadinya pergantian tahun, spirit, motivation, terus tantangan ya ternyata ini dunia itu membuat kita semua menjadi semuanya berubah gitu ya. Ya, jadi yang tadinya kita ke mana aja itu suka hati, sekarang tuh serba dibatasi. Ya, nah sekarang menurut Mas Ilham sendiri nih mengkomentari atau menyampaikan terkait dengan kondisi saat ini itu seperti apa sih, Mas? Oke, awalnya itu kan kita bener-bener ya nggak pernah berpikir bahwa situasi yang seperti ini kan. Nah, yang dimana kita harus dipaksa, istilahnya semua sih dipaksa untuk apa ya, mengutilisasi digitalisasi kan. Yes. Dulu ya kita untung pernah satu ini ya, satu tempat naungan ya, satu istilah kita udah satu kapal Betul. gitu kan. Iya. Dulu pernah ada statement kan, nggak mungkin lah ini kita semua bisa work from home gitu kan. Iya, Nggak iya mungkin, ini benar sesuatu benar nggak benar. mungkin gitu kan. Ada beberapa pihak yang mematahkan itu, tapi dengan adanya COVID-19 ini, mau nggak mau ya kita dipaksa untuk work from home gitu loh. Bagaimana kita melakukan kolaborasi dengan antar divisi ataupun antar departemen ya. Nah, itu tanpa harus bertatap muka gitu kan, komunikasi lewat WA group, lewat Yes. email, lewat ya, aplikasi ya Darling lah gitu kan. Seperti Iya. ini. Mm-mm. Nah, ya Oke. sebenarnya ya gimana Ya, lanjut Om lanjut, Mas. Charles? Iya. Ya, sebenarnya kan pada waktu awal juga ya, pada saat kita memulai, kita diminta fungsi mana aja yang bisa WFH dan tidak gitu kan. Iya. Agak sulit juga gitu ya nentuin ya, wah ini bisa enggak ya fungsi ini adalah WFH gitu. Nanti koordinasinya gimana gitu. Apalagi di tempat yang sekarang aku handle di terutama bisnis proses. Nah, bisnis proses itu kalau nggak ketemu sama usernya langsung, nah itu agak sulit Les, Agak untuk susah. mendefine satu proses. Iya, Mm-mm. agak susah lah pokoknya gitu kan. Nah, akhirnya ya dipaksa seminggu, 2 bulan gitu kan. Ya akhirnya dari Maret sampai sekarang tetap WFH, ya udah terbiasa, ya udah. Ya Yes. enjoy aja gitu sih. Betul. Jadi kalau aku garis bawahi apa yang disampaikan oleh Mas Ilham tadi adalah mau nggak mau agile ya Mas ya. Dengan kondisi kayak Iya, gini tuh kita harus agile, nggak boleh kaku gitu ya. Bener ya Mas hmm, ya? iya betul. Yes. Ya, aku juga sebenarnya gini Mas, kepikiran juga ya. Dulu itu kan kayak kita mikiri, mungkin nggak sih semuanya WFH gitu ya. Dulu kan Iya, kita coba piloting dengan hmm, beberapa job function yang mungkin di hmm, kerja di rumah dan sebagainya gitu. Ternyata kondisi pandemi ini memaksa kita untuk mau nggak mau, karena kita nggak ada pilihan gitu ya Mas ya. iya betul. Oke. Oke, Mas Ilham, kalau boleh sharing, kalau di kantor Mas Ilham sendiri, ya, di kantor yang sekarang nih, ya, Oh, ya, itu penerapan WFH-nya udah berapa lama, Mas? oke, oke, dari kita mulai Pak Jokowi ya ngumumin ada Ya, COVID-19 itu kan kalau nggak salah di akhir Februari ya. ya, Akhir Februari, kemudian 1 minggu itu kasusnya langsung bertambah jadi 14 atau berapa gitu ya. ya. Numbernya agak-agak lupa juga. Nah, di minggu pertama bulan Maret itu kita udah Mm-mm, mulai WFH. betul. Dan itu keputusannya kurang tahu juga sih. Yang jelas Mm-mm, waktu itu CEO-nya langsung kirim email bahwa kita diminta untuk WFH saat itu juga mm-mm. harus pulang, harus pulang dan IT di situ harus ready gitu loh untuk menginstall Oke. semua VPN-nya, terus dipastikan bahwa semua tim itu memiliki koneksi ke internal, jaringan internal. Nah, itu langsung hari Senin di minggu pertama bulan Maret kita WFH sampai saat ini, sampai sekarang. Oke. Sampai sekarang berarti full ya, Sampai Mas ya? sekarang full Full ya. ya? Wow, luar biasa. Wow, keren. Kalau di tempat kita masih 30%, Mas.
Oh, Tempat tiga kita persen. karena kan pembiayaan ya, jadi Hmm. financial services itu kita pemerintah juga menganjurkan itu 50%, tapi kita baginya Hmm. menjadi 3 tim ya. Oke, Mas Ilham dan sahabat Hmm. Ngobras yang bergabung bersama kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kontribusi dari seluruh elemen masyarakat itu memiliki arti dan dan upaya saling membantu ini juga tercermin dalam upaya kita kolaborasi yang dilakukan oleh berbagai pihak gitu ya untuk meringankan beban sesama selama situasi ini terjadi. Nah, Ya, berdasarkan dari website yang saya baca juga, Mas, Worldometers ya, di situ kasus total sampai dengan sekarang itu mencapai 34 juta gitu ya, dan setiap ya, harinya terus bertambah. Nah, Indonesia kalau berdasarkan data yang saya lihat, Indonesia itu berada di posisi ke-22 ya, di posisi ke-22 hampir mencapai 300, Mas. Ya. ya. Wow, ini 300.000 sangat-sangat ya. Hmm. memprihatinkan banget, hampir 300.000 ya. Nah, tentunya memaksa kita PSBB ya, Mas. Kemarin PSBB sempat di-stop karena jumlah yang semakin meningkat, pada akhirnya PSBB ini dilanjutkan kembali, Mas. Dan memaksa kita untuk pada akhirnya penerapan dari beberapa organisasi atau perusahaan terkait dengan work from home ya, Ya, atau mungkin membagi timnya, split tim menjadi ada yang work from office gitu ya. ya, Nah, ya, ya. at the end supaya komunikasi ini dapat terus terjalan ataupun terjalin dengan sangat baik, mau nggak mau kita harus melakukan virtual collaboration ya, Mas ya. Ya, betul. Yes. Nah, boleh nggak Mas Ilham sampaikan ke kita nih gitu ya, kan tema kita itu adalah mengangkat tentang virtual collaborations ya, terus juga pada akhirnya bagaimana sih caranya kita mengatasi gitu ya, overcoming remote team challenges ya, dalam mengatasi tim kita dalam kondisi jarak jauh seperti Hmm. ini gitu. Kalau menurut Mas sendiri, virtual collaborations menurut Mas Ilham seorang teknologi antusias itu seperti apa, Mas? Jadi sebenarnya gini sih, virtual collaboration ya. Sebenarnya kan kalau udah kondisi seperti ini, ya kita dipaksa untuk tetap produktif gitu kan. Tetap harus bekerja, mau nggak ya tetap harus bekerja dan kita diminta untuk setiap apa yang jadi task kita harus bisa selesaikan, gitu kan. Yes, Nah, yes. awal-awal mungkin agak kesulitan juga. Jadi kayak kita nggak terbiasa dengan yang namanya virtual collaboration ini kan. Nah, Betul. ya pertama ya mungkin kesulitannya pada saat kita ngajak meeting gitu kan, ada yang online, ada yang enggak gitu kan. Ya, Mm-mm. yang enggak online ya kita call seperti itu sih awal-awalnya. Terus ada yang sinyalnya kurang baik gitu kan. Nah, terus ada juga Mm-mm. yang memang kalau kita lagi online kan ada videonya, ada yang diliatin gitu, ada yang Iya, nggak ditampilin atau ada yang di mute terus. Nah, itu banyak lah, iya. banyak hal yang kayak gitu-gitu. Mm-mm. Tapi seiring berjalannya waktu, ya akhirnya semua kalau aku lihat sih ya dari experience dari tim yang sekarang gitu kan di company yang sekarang tuh udah hampir tidak ada permasalahan terkait dengan virtual collaboration itu. Kadang-kadang kita mungkin tiap hari cuman gini, weakness-nya atau ya weakness-nya lah ya, atau strength and weakness-nya lah ya. Kalau Ya, dari weakness-nya itu kebanyakan ini lah apa? Kita bisa kapan saja diminta meeting gitu kan. ya Ya anytime gitu itu ya. Jadi, anytime pokoknya. Karena kan sekarang langsung touch in sama customer gitu kan. ya, Kalau misalkan kita touch in sama customer, apalagi handle di contact center gitu kan. Nah, kalau udah berbicara tentang contact center, ketika ada satu komplain gitu atau itu mau hard komplain ataupun ya mass problem gitu kan. Nah, nggak mau detik itu juga meeting ya dimanapun berada ya udah harus bisa gitu loh. Kalau misalnya lagi bawa mobil, nah, ya udah mau nggak mau akhirnya kita merapat dulu cari cari tempat yang memang bisa gitu ya udah kita meeting gitu sampai solve gitu ya. Nah itu weaknessnya mungkin beberapa jadi kegiatan personal kita gitu. Nah itu mungkin jadi kayak keambil gitu lah ya porsinya. Tapi strength-nya kapanpun itu terjadi kita lebih cepat gitu mengeksekusi ngambil keputusan. Itu lebih sih. responsif gitu ya, Mas ya. Ya lebih Mm-mm. responsif ya quick respon lah kayak gitulah. Mm-mm. Itu sih Oke. kalau misalkan dari experience-nya. Mm-mm. Oke, Mas Ilham. Jadi gini, sebenarnya kan
mungkin pada awal-awalnya itu kan tantangan buat kita juga ya, karena Hmm. mungkin buat teman-teman yang punya background IT, kalau kita collaborations melalui virtual itu kayaknya udah sering gitu ya. Tapi Hmm. ini buat teman-teman yang belum pernah bahkan Mas, yang ngerasa bahwa ketemu fisik itu masih tetap punya porsi besar gitu dalam Hmm. komunikasi gitu ya kan. Nah, ada beberapa anggapan nih Mas yang saya coba baca, Hmm. bekerja secara virtual itu memiliki banyak keuntungan sebetulnya, seperti Ya. yang tadi Mas Ilham sampaikan, namun menghadirkan juga challenge, ya tantangan gitu ya. Jadi yang saya baca menurut Buffer Oh. Survey 2020 itu tantangan terbesar dalam melakukan ataupun in doing virtual collaboration itu yang pertama katanya poor communications gitu ya, ataupun Hmm. komunikasi yang buruk ya. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya lack of connections ya. Nah, kemudian ini tantangan-tantangan gitu ya, Mas. Kemudian ada lack of trust gitu ya. Katanya nggak ketemu ini juga pada akhirnya I don't know ya, masalahnya orang nge-mute atau videonya nggak muncul, apakah mereka Nah, di mana, I don't know, nggak ngerti. Nah, terus diminish fokus ataupun productivity gitu. Nah, kalau menurut Mas Ilham sendiri mengkomentari beberapa anggapan-anggapan orang tersebut ini gimana, Mas? sebenarnya gini sih, eh masalah trust ya. Kalau masalah trust, ada satu pengalaman sih. Mm-mm. Mungkin ada beberapa pihak juga yang merasa kalau misalkan ada timnya yang WFH gitu kan, work Mm-mm. from home. Nah, itu wah nih si A nih lagi WFH nih. Nah, pasti itu lagi rebahan gitu kan. Pasti kayak gitu tuh. Mm-mm. Atau misalkan ya Iya. pasti ini lagi main nih kemana gitu kan. Heeh, Nah, heeh. ya itu sih aku sih bisa bilang kalau ya tergantung mindset ya dari leader masing-masing ya. Yang seperti itu sih tidak bisa menyalahkan sebenarnya tergantung mindsetnya. Tapi yang jelas ketika beberapa challenge gitu ya, ketika kita melakukan virtual collaboration ini pada saat WFH sama WFO ataupun full WFH, pada saat meeting itu beberapa kali kalau misalkan kita meeting sama tim, misalkan ada pertanyaan nih gitu kan, ada pertanyaan misalkan untuk case A gimana nih solusinya bla 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 apa evidence-nya gitu-gitu kalau misalnya udah selesai kayak gitu kan kita ngajuin pertanyaan tiba-tiba yang bersangkutan diem aja gitu kan ternyata di Iya. mute Mm. tuh nah, nggak tahu itu Iya. bener di mute atau lagi cari jawaban gitu kan jadi ada dua atau bisa jadi oh maaf pak maaf mas ini sinyal saya jelek nih gitu Nggak jadi kedengeran, mohon nggak maaf kedengeran, bisa nggak ya kedengeran, nggak nggak kedengeran. kedengeran gitu ya. Bisa diulangi lagi bisa Padahal diulangi lagi mengalihkan nah gitu. ya kayak gitu juga ada juga. Terus Heeh. satu hal sih yang apa ya, yang bisa dibilang menarik itu waktu kita apa virtual collaboration itu ketika kita ngobrol sama expert. Wah, itu dia lumayan juga tuh. Nah, apalagi ketemu sama expert di mana yang misalkan secara apa ya, pokok bahasa gitu ya. Pokok bahasa tuh Mm. teknis. Nah, terus kemudian dari spill-nya juga berbeda dengan kita gitu. Topik bahasanya juga istilahnya topik yang dibahas meetingnya juga sesuatu yang baru. Nah, itu memang benar yang kayak gitu tuh menjadi sangat kesulitan gitu loh buat kita memahami gitu ya. Akhirnya sampai singkat cerita itu gara-gara bahasa atau gara-gara komunikasi itu pernah satu project itu yang memang dianggap ya harus diulangi lagi gitu loh. Nah, Mm. ada hal seperti itu juga Les gitu. Iya, iya, iya. Mm-mm. Itu sih, itulah beberapa experience aku ya. Yes, betul. Ada juga Mas yang beranggapan bahwa berdasarkan hasil survei juga katanya gini, eh, untuk terkait dengan collaboration sama communications dalam kita virtual collaboration ini, itu katanya cuma 20%. Terus ada yang orang Hmm. berdasarkan hasil survei juga mengatakan 20% itu orang merasa kesepian gitu kan. Hmm. Eh, Terus ada juga yang 18% katanya not being able to unplug katanya gitu. Terus Hmm. ada yang bilang 12% distractions at home gitu. Merasa Oh, bahwa 12% itu ada orang-orang yang merasa kalau di rumah tuh malah di-distract gitu ya. I don't know. Kalau menurut ya. Mas Ilham sendiri gimana? Nah, ini juga benar juga sih, Les. Kalau di rumah itu Uh, banyak apa ya, noise-nya lah atau distraction-nya lah ya. iya,
Ya contohnya Heeh, misalkan gini, ini pengalaman lucu juga sih. Kita lagi meeting, heeh, ya lumayan tegang gitu kan, lumayan mhm. tegang dan lumayan ya menguras pikiran lah. Nah tiba-tiba di salah satu audiens ada tukang ondel-ondel. Wah, Oke. ada ondel-ondel kan berisik tuh langsung, wah itu langsung udah Heeh, yang tadinya ketegangan di meeting langsung berubah gitu. yes. Nah, atau Heeh, tiba-tiba ada yang anaknya gitu ya minta mhm, minta apa handphone ke papahnya gitu. Nah mhm. hal-hal seperti itu ya ya terkadang jadi noise gitu ya. Terus tiba-tiba ya kadang-kadang juga jadi hiburan juga. Nah itu sih ya Mhm. balik lagi sih tergantung kita menyikapinya sih. Ya, tapi ya memang kalau misalkan kan kita nggak tahu ya. Yang noise utama sih kalau misalkan waktu virtual collaboration itu ya sinyal sih. Ya pasti koneksi Sinyal, ya. oke. Koneksi, Mhm. cuaca nih. Kalau misalkan hujan gitu kan, Yes. nggak kedengeran gitu, sinyal jelek, nah kayak gitu sih. Oke, betul, Mas. Kemudian juga, Mas, sebenarnya tadi yang seperti yang Mas jelaskan, tadi yang terkait dengan ada beberapa weakness, ya, sebenarnya terkait dengan virtual collaborations, yang tadi pada akhirnya sebenarnya di tengah weakness itu juga sebenarnya itu bisa kita tarik menjadi hal positif juga ya, Mas. Ya Maksudnya betul. adalah, ya, jadi mungkin kita anytime kita bisa dihubungin kapanpun, meeting kapanpun, tapi outputnya untuk corporate ataupun juga company itu adalah kita lebih produktif. Setuju nggak, Mas? Ya betul, betul, setuju Iya. sekali. Setuju Mm-mm. sekali. Yes. Dan juga sebenarnya yang bernama corona ini ya ataupun yang dikenal dengan koronces ya, Oh, corona ini sebenarnya juga ini juga ya apa membuat kita memaksa kita untuk berinovasi juga gitu ya untuk ya betul. ya contoh ya kalau yang pernah saya tahu beberapa biasanya kalau kita melakukan kayak exhibitions itu yang kita tahu itu Hmm, adalah ya tadi kita datang ke suatu pameran ke tempat toko lihat kita pegang itu hmm, barang apa yang kita mau gitu ya kan sekarang enggak gitu bahkan ada yang virtual exhibition seperti itu bla bla hmm. bla gitu nah kalau menurut pandangan seorang teknologi entusias ya Mas Ilham Riyadi dalam kedepannya kan kita we never know ya Mas ke depan seperti apa Ya. perkembangan pandemi saat ini. Tapi kalau menurut Mas Ilham sendiri gimana sih terkait dengan kedepannya itu dari sisi teknologi ataupun dari sisi virtual collaborations yang memang bisa kita apa ya bisa kita rangkul ataupun kita collab untuk kita improve ke depan tuh apa sih Mas yang bisa mungkin menginspirasi sahabat ngobras yang bergabung pada malam hari ini bersama kita? Ini good question nih. Iya. Jadi gini sih, kalau dilihat ini bukan nggak cenayang juga sih. Maksudnya gini, eh, Iya. apa namanya ngelihat dari beberapa pernah baca lah beberapa literatur gitu Mm-mm. bahwa eh, kedepannya ini fungsi dari kayak MS Team ya bisa dibilang kayak gitulah ya Iya. jemput merek Mm-mm. Zoom ataupun yang lainnya gitu ya. Nah Mm-mm. itu secara teknologi pasti akan terus berkembang ya kan. Nah Mm-mm. secara jaringan pun nanti kan di 2021 nah nanti udah mulai teknologi 5G gitu kan. Nah udah mulai mengarah Iya. sana. Nah otomatis menurut aku sih ini ada satu pergerakan atau perubahan adaptasi ya dalam bekerja. Nah, eh, eh, akan lebih banyak mungkin kantor-kantor yang sekarang akan jadi kosong. Nah, itu. Nah, yang dimana mereka memanfaatkan teknologi dengan cara remote. Nah, ya, dengan Oke. cara Mm-mm. remote, nah otomatis nanti akan muncul satu teknologi atau platform yang ya orang sudah ngerasain seperti ini kan. Contoh misalkan satu gini. Sekarang udah mulai ada beberapa job yang freelance gitu kan, freelancer. Ya. Nah, di luar sana mungkin kalau misalnya ada satu perusahaan, mungkin perusahaan A ya, perusahaannya Charles nih, Mm-mm. butuh sistem untuk membuat sistem A gitu kan. Nah, mungkin tinggal kita posting di web tertentu yang nah nanti kemudian misalkan contoh saya atau siapapun lah ya, itu melihat Mm-mm. oh ada project nih, project A gitu ya. Wah, boleh nih gitu kan. Nah, saya coba deh gitu. Nah, ada keuntungan di dua belah pihak di situ. Nah, satu lagi di sisi perusahaan dia bisa ngeliat nih mana pekerja yang berkualitas gitu kan, yang Ya. secara rating yang paling bagus, kerjanya paling cepat, secara price makin murah gitu kan. Nah, Ya. secara pencari kerja pun mereka lebih untungkan karena melihat banyak peluang kerja gitu loh.
Nah, cuman yang jadi kendalanya baik lagi di situ. Nah, mungkin dari sisi apa ya? Dari sisi pengikat atau misalnya komitmen yang mungkin yang harus diperbaiki sih. Tapi mungkin ya nggak nutup kemungkinan ke depannya bakal muncul hal-hal seperti itu, Les. Oke. Oke, tertarik Mas yang tadi Mas Ilham sampaikan bahwa akan muncul teknologi 5G. Itu maksudnya gimana sih Mas? Aku honestly aku sangat awam sekali. Itu kayak 3G, 4G gitu-gitu bukan sih? Yang itu bukan itu ya? Ya, ya betul betul Heeh. betul. Jadi kan Mm-mm. secara network ya, Mm-mm. network itu kan sekarang kita sudah mulai 4, 5, 4.5G gitu kan. Nah, itu Heeh. nanti ya kalau misalkan ya secara ya diizinkan sama pemerintah dan teknologinya bisa di-apply, nah tahun depan sih sudah mulai ada. Jadi kita bisa dibilang Mm-mm. udah mulai memasuki teknologi IoT, Internet of Things Mm-mm. gitu kan, yang dimana nanti Oke. device-device itu contoh misalnya IoT itu yang simpelnya itu Iya. kayak eh, token PLN juga bisa. Nah, jadi Oke. PLN itu punya satu device yang bisa langsung seperti itu ataupun bisa dibilang ya mesin Halo? Mm-mm. ya loh Lanjut lanjut Mas. sinyal jelek. Halo halo. Oke udah. Mm-mm. Oke. Nah oke. Udah online ya. Nah, seperti itu sih Udah kurang udah Mas. lebihnya. Jadi nanti akan muncullah teknologi baru, cara kita bekerja yang baru gitu loh. Mungkin ya nanti Charles secara komunikasi kan sekarang Charles di corporate communication ya. Nah, itu Iya, mungkin betul. bisa berubah juga tuh nanti apa namanya? Mm-mm. Cara apa ya namanya? Cara seorang PR ya di era digital yang Mm-mm. baru ini gitu loh. Yang new normal baru ini Iya, mungkin akan berubah juga. iya. Yes, bener banget Mas. Itu apa ya, sangat challenging banget sih. Ya karena ya tadi apalagi dengan jumlah networking kita yang banyak banget, ya dengan jumlah setiap orang tadi ya internet ya. Jadi kalau apa kalau kita flashback sedikit nih Mas bahwa ya tadi awal Hmm. munculnya internet itu kan di tahun sekitar 90-an ya. Sebelumnya itu kan di tahun Hmm. 60-an komputer, di tahun 70-an tuh cell phones muncul, terus di 80-an tuh voicemail, kemudian 90-an tuh internet, dan di 90 sampai dengan sekarang tuh akan muncul ya beberapa fitur-fitur baru ataupun teknologi-teknologi tadi yang disampaikan sama Mas Ilham, Internet of Things itu pernah saya baca juga tuh. Ya, jadi suatu konsep yang seperti yang Mas Ilham jelaskan bahwa ada mungkin nggak semua, I don't know, tapi nggak semua, mungkin ada beberapa yang akan sangat mungkin bisa dilihat itu sebagai opportunity ya Mas ya, atau bahkan bisa Ya. jadi threat juga, I don't know gitu ya. Nah, cuman aku tertarik nih tadi yang Mas Ilham sampaikan terkait dengan em, bahkan ada beberapa bisnis yang tadi yang menerapkan kayak freelance dan sebagainya gitu Hmm. kan. Nah, apakah itu terkait dengan Internet of Things atau apapun, itu apakah itu akan berlaku dalam seluruh lini bisnis, Mas? Atau mungkin bisnis yang platformnya lebih ke arah online atau gimana, Mas? Oh, oke. Jadi sebenarnya gini sih, kalau misalkan Mm-mm. jadi gini, temanya udah mulai tertoping ya. Mm-mm. Mm-mm. Kalau misalkan kita lihat ini kan dari perkembangan teknologi ya, Les ya, dari waktu Ya, ke ya, waktu nih, kita bisa kalau misalnya secara kita nih, kita pernah nonton film-film yang sains nih soal teknologi canggih gitu ya. ya, Nah, yang ya. dimana konsep objek itu punya kemampuan untuk mentransfer data nih lewat jaringan, nah, Mm-mm. tanpa Oke, apa memerlukan adanya apa ya bisa dibilang, interaksi dari manusia ke manusia ataupun betul. dari manusia ke perangkat komputer. Nah, Mm-mm. kalau bisa dilihat IoT ini sudah mulai berkembang gitu loh. Jadi kita mulai bisa melihat ini kalau misalkan contoh apa namanya penerapan IoT itu contoh tentang teknologi RFID. Nah, itu udah mulai tuh. Nah, salah satu contohnya atau misalkan kita bisa bilang kemampuan dari IoT itu adalah sebagai salah satunya itu untuk berbagai data menjadi remote control, nah kayak gitu-gitu. Jadi misalkan Charles punya satu apa ya kantor gitu, nah di sana nggak usah ada orang gitu, kita bisa
apa namanya, ngidupin office-nya kayak lampunya gitu, ataupun dia kayak ngelok apa ya, mulai dari buka pintu, nyalain lampu, matiin AC gitu kan. Nah, semuanya bisa dikendalikan dengan remote. Nah, itu salah satu contoh penerapan teknologi IoT gitu kan. Nah, tapi Ya. buat aku sih, kalau misalkan segimana pun teknologi ya, canggihnya, itu tetap tidak mungkin bisa menggantikan fungsi human di situ sih. Itu sih, Ya, Las. betul. Betul, betul. Setuju banget, Mas. Nah, ini kembali Mas lagi, Adit. Mas, ke, ya, tuh Mas Adit, semua pada Iya. join, Mas Thomas. Ya, thank you, teman-teman. Kemudian ada Faiz, Nanda, Bu Rini, kemudian semuanya ya. Nah, bagi teman-teman, sekali Iya. lagi, sahabat Ngobras yang mau bertanya, yang mau sharing, monggo, kami persilakan langsung saja tulis pertanyaan Anda, nanti langsung dijawab oleh Mas Ilham. Ya, sekali lagi, teman-teman, sahabat Ngobras yang hadir, ya, jangan lupa untuk langsung buat pertanyaan terkait dengan virtual collaboration, ya. Oke, Mas Ilham, sembari kita menunggu teman-teman sahabat Ngobras yang akan bertanya nih terkait Ya. dengan virtual collaborations. Nah, menurut Mas Ilham sendiri, bagaimana sih kita melakukan tackle the struggle gitu ya? Gimana caranya kita lakukan tackle the struggle terkait dengan virtual collaboration ini, Mas? Gimana itu jelas? Maksudnya gimana, Las? Sorry, Ya, sorry. jadi kan gini, tentunya kan setiap kita mau melakukan virtual collaboration kan itu punya challenge ya, punya tantangan tersendiri nih. Nah, untuk ngatasi yang seperti tadi kita bilang lack of trust, kemudian juga poor communications dan sebagainya. Nah, kalau menurut Oh, Mas Ilham sendiri nih sebagai leader mungkin di fungsinya Mas Ilham sekarang, ya itu gimana sih Mas untuk menghadapinya gitu ya? Mungkin nggak semua orang tuh bisa bisa berubah sesuai dengan apa yang kita mau ya Mas. Tapi kan balik lagi, setiap tim ataupun mungkin rekan kantor kita itu kan punya experience ataupun punya skill yang nggak bisa kita samain gitu kan. Nah, kalau menurut mhm. Mas Ilham sendiri, gimana nih Mas cara ngatasi kondisi seperti itu? Nah, kayak contoh misalnya lack of communication ya, memang ya seringkali terjadi sih ya. Dari situ ya, kalau misalnya kita bilang fungsinya fungsinya kita itu sebagai leader itu lebih harus ya lebih sering komunikasi dengan timnya. Ya, kalau dulu kan kita review itu sebulan sekali, gitu kan. Mm-mm. Nah, sebulan sekali. Nah, sekarang dengan adanya WFH, ini yang aku rasain yang resmi itu weekly review itu udah pasti. Nah, di dalam weekly review itu namanya meeting ad hoc itu Les, yang bakal terjadi gitu loh. Mungkin di 1 minggu pertama, 2 minggu pertama meeting ad hoc itu sangat sangat membosankan lah ya, gitu kan. Pasti, oh Mm-mm. kenapa kok ini tiba-tiba dikit-dikit meeting nih, dikit-dikit ada masalah dan harus meeting gitu kan. Nah, tapi lama-kelamaan nah itu jadi satu habit sih. Maksudnya kita tidak bisa, ya nggak bisa mendinai itu sih, bahwa ya kita udah WFH gitu kan. Nah, tapi mau diajak meeting gitu ya jam 7 malam, jam 8 malam. Nah, itu nggak bisa kita bilang enggak gitu loh. Bahkan kalaupun nanti ada meeting di weekend, nah kita harus ready gitu loh. Karena apa? Sebenarnya ya sisi positifnya dengan adanya WFH ini, karyawan, menurut aku ya, karyawan atau kita sebagai pekerja itu jadi punya banyak waktu untuk lebih bekerja malah. Nah, kan nggak usah berangkat ke kantor gitu kan. Biasanya kalau kantor kan makan waktu berapa? 1,5 jam gitu kan. Ya. Nah, di situ 1,5 jam kita mulai jam 8 udah mulai online, nah itu bisa langsung meeting gitu kan. Terus break kapan gitu? Nanti break jam 12 gitu kan. Nah, jam 12 yang biasanya kita makan keluar gitu kan. Sambil kongko gitu segala macam gitu kan. Nah, ini enggak gitu kan. Jam 12 kita manfaatin buat makan siang, sama mungkin ya boleh lah kalau biasa aku sih mandi gitu ya. Nanti jam 1 bisa jadi mulai meeting lagi gitu kan ya. Terus sampai jam 5:30 bisa jadi kita break sebentar, kita mulai lagi jam 7 gitu ya. Terus sampai selesai. Nah kayak gitu sih. Jadi awal-awal mungkin akan ada like communication, terus ada Mm-mm. trust yang kurang, tapi lama-kelamaan ya kayak ya balik lagi yang Charles bilang, ya kita mau nggak mau agile dengan ya jangan sampai gitu kan kita kalah dengan lingkungan gitu kan. Nah, tapi ya kita berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Seperti itu sih kalau kalau yang aku baca ya dari Mm-mm. teman-temanku gitu sih. Oke, oke, setuju banget, Mas. Nah,
kalau menurut Mas Ilham lagi nih ya, sembari ini nih ada pertanyaan nih Mas. Ini ada pertanyaan. itu. Ini pertanyaannya ini bisa best practice sharing nanti ya, sesi tersendiri ya. Iya. Terkait dengan tips and trick. Wah, gimana jadi eksekutif. Ini aku mau juga nih, next topic ya Mas Adit, ini next topic nanti kita bahas. Ya, oke. Tadi Mas, terkait dengan mungkin poin yang poor communications ya. Jadi mungkin ya tadi ya terkait dengan tim yang memang standar, nggak, maksudnya bukan nggak standar ya. Tim kita punya kemampuan atau skill dalam menangkap informasi itu berbeda-beda gitu kan. Nah, kalau di ya, tempat Mas ya. sendiri, Mas buat kayak semacam apa ya, gimana sih cara melakukan monitoring, Mas? Jadi kan kalau kita kan, biasanya kalau kita sebelum COVID-19 ini menyerang gitu ya, kan biasanya kan monitoring itu jelas, jadi setiap pagi kayak morning huddle ataupun bagaimana kita udah buatin semacam tools dan sebagainya. Nah, kalau kondisi seperti ini tuh gimana? Apakah kita, Mas Ilham sendiri itu semacam buat guidelines ataupun seperti apa ke setiap tim misalnya, pokoknya setiap jam sekian kita harus gini-gini, seperti apa itu Mas? Karena kan di kondisi seperti ini kan itu harus clear dulu nih ke tim kita gitu ya. Awal mulai diterapkannya WFH itu jujur, kita nggak ada yang namanya absensi, nggak ada yang namanya checking per hari, itu nggak ada. Jadi benar-benar ya udah WFH terus online lewat MS Team gitu kan ya, aku sebut merek aja lah ya, MS Team. Nah, di situ kan status sudah mulai kelihatan. Nah, status kelihatan, nah terus tiap hari kita udah pasti sih, Les. Kalau misalnya tiap hari itu pasti ada interaksi. Kalau kita ya, kalau kita setiap hari itu udah pasti ada interaksi, udah pasti ada cash gitu kan, udah pasti ada kerjaan, nah kerjaan baru gitu ya, udah pastilah. Dan nggak bahkan sampai malam pun ya kita tetap jalan. Jadi kalau misalnya Charles bilang monitoringnya seperti apa, ada tools atau enggak sih? Kalau sampai saat ini sih kita nggak ada tools ya untuk memonitoring ini. Setiap kerjaan deliverable-nya ya harus kalau sesuai dengan target, ya alhamdulillah sih sampai saat ini sesuai dengan target. Kalau yang urgent yang apa kita utamain, kalau misalnya yang masih bisa kita kebelakangkan ya udah prioritasnya kita turunin, ya udah seperti itu sih. Ya memang kalau dilihat ya pitch kerjanya ya memang lumayan, ya nggak bisa membuat kita nunda itu sih. Maksudnya kayak kalau misalnya ada cash, ya setengah hari di jam itu harus selesai, ya selesai gitu, harus selesai gitu loh. Kalau misalnya kita ngajak fungsi lain, ya kalau misalnya fungsi lain nggak available atau apa ya kita call ya, supaya ikut meeting kita. Pokoknya ya kita bener-bener apa ya kayak dipaksa untuk udah ada tanpa ada apa ya, sudah ada kayak sistem yang memaksa kita untuk bekerja seperti itu gitu loh. Tanpa monitoring, maksudnya bukan nggak monitoring secara tools ya, tapi secara sistem udah dibikin seperti itu monitoringnya gitu. Jadi itu juga mempermudah kita dalam sisi kontrol juga berarti ya Mas ya, udah input di dalamnya gitu ya untuk kontrol ya. Ayo teman-teman sahabat ngobrol sih kayak pada pendiam semua ya, nggak mau pada nanya nih kayaknya. Ya ayo yang mau nanya silakan, kami persilakan sekali lagi buat teman-teman ya. Jadi tentu virtual collaboration tadi udah dijabarin sih, sebenarnya udah dijelasin clear banget sama Mas Damar terkait dengan Mas Ilham, sorry. Mas Ilham. Kemudian tentunya ya ini menjadi tantangan ya buat kita sendiri. Nah, boleh nggak di sini Mas Ilham share ke kita juga nih kira-kira buat teman-teman yang mungkin sampai dengan sekarang itu memiliki kendala ya, mungkin mereka punya kendala ataupun masalah terkait dengan virtual collaborations gitu ya, dalam apa ya manage ataupun handle timnya masing-masing. Mas Ilham boleh nggak share terkait dengan tips and triknya ya dalam melakukan in doing virtual collaboration seperti apa? Mungkin gini sih, yang pertama itu kan kalau kita jadi leader, jadi bukan jadi leader juga sih ya, dalam satu tim gitu kan, yang paling utama kan komunikasi. Ya, terkadang masalah komunikasi ini bisa ada satu perdebatan ataupun nanti kita ada satu
output yang tidak sesuai dengan yang dikonsepkan kan, misalnya kayak gitu. Mm-mm. Nah, biasanya itu kalau di kita melakukan konfirmasi. Jadi setelah meeting, yang pasti harus ada MOM gitu kan. Dari MOM itu Mm-mm. kita melakukan summary. Nah, dari summary itu kita melakukan konfirmasi. Bener nggak sih seperti ini? Betul tidak seperti ini? Nah, seperti itulah. Itu sangat-sangat sangat menurut aku yang dilihat dari fungsinya kita tuh lumayan berasa banget ya konfirmasi. Oke, siapa nih yang belum paham? Siapa nih yang itu? Jadi kita tuh harus lebih banyak proaktif gitu loh, lebih banyak proaktif. Jadi harus kayak ya lebih apa ya? Bisa dibilang kalau fungsi kita jadi lebih 2 kali ekstra gitu loh. Satu ya melakukan konfirmasi, kalau misalkan ada timnya yang telat untuk join meeting ya kita call gitu loh ya. Dan ya balik lagi, handphone itu harus selalu dipegang gitu loh ya. Ya maaf nih ya, kadang-kadang juga kita kalau misalkan bawa kalau lagi meeting apa gitu kan, ya bawa gadget kita lah gitulah ke toilet gitu Mm-mm. ataupun ke kamar mandi gitu ya. Nah, karena apa? Handphone jadi satu barang yang penting gitu loh ketika WFH ini gitu. Mm-mm. Ya, itu pertama sih ya, info ke tim bahwa handphone itu menjadi hal utama. Jadi kayak kalau di aku yang sekarang kita ada yang namanya respon time. Jadi Respon respon time, time oke. itu bukan cuman kita ke customer gitu loh, Les. Mm-mm. Tapi dari antar kita sama atasan, aku sama bos gitu ya. Kadang-kadang kita respon time-nya juga harus diperhatiin gitu. Kita ada WA kerjaan, nah dia nih balasnya atau dia ngasih solusinya berapa lama nih. Nah, itu yang jadi satu ukuran sih kalau sekarang gitu ya. Itu respon time. Nah, pertama dalam hal komunikasi. Nah, kedua itu disiplin waktu meeting. Nah, disiplin waktu meeting gitu kan. Nah, tidak boleh misalkan kita meeting jam 8. Nah, ini baru jam 8 lewat 15 atau jam 8 lewat 10 gitu baru online. Nah, itu kan mengganggu banget ya. Nah, itu disiplin. Nah, yang ketiga itu kita harus benar-benar rajin melakukan klarifikasi terhadap satu task ataupun nanti satu case atau ada handling sesuatu gitu. Nah, itu harus dikonfirmasi ulang gitu. Bener nggak sih di audiens semua ini paham gitu loh? Atau ada yang nggak paham gitu loh. Nah, itu tuh yang harus dipastiin. Nah, selanjutnya fungsi monitoringnya apa? Ya, kita cukup monitoring lewat WA gitu kan. Oh, gimana case-nya? Sudah selesai belum? Nah, kayak gitu lah. Jadi sebagai ya bagian dari tim gitu ya atau jadi satu leader itu harus lebih aktif. Lebih aktif Yes. di grup, lebih proaktif gitu Mm-mm. kan. Kalau misalnya ada Mm-mm. timnya yang lu kok satu hari ini ya istilah bisa dibilang ya kalau misalnya kita kan kadang-kadang WA ya. WA itu kadang-kadang kan nggak harus kita langsung bilang, gue monitoring lu nih gitu kan. Nggak juga. Mm-mm. Tapi kadang-kadang Mm-mm. kita WA, kita melakukan pengecekan. Siapa nih yang online gitu kan, respon time-nya siapa. Kadang-kadang WA kita di-read atau enggak. Nah, itu sih bagian Mm-mm. dari ya kalau bisa dibilang bagian dari kontrol juga sih, Les. Mm-mm. Oke, Mas Ilham, kalau terkait dengan respon time itu, mereka Nah, kayak ya. ditargetin itu nggak sih atau gimana, Mas? Nah, gini. Karena sekarang posisi apa ya? Aku di bagian contact center atau di Iya. customer engagement yang dimana terkadang treatment ya tim dengan treatmentnya agent atau misalnya contact center kan kalau Mm-mm. Charles telepon misalkan ke operator atau apa telepon berhubung ingin dihubungkan sama agent gitu kan. Nah, kadang-kadang Iya. kan butuh waktu berapa lama kalau misalnya ke banking Yes. atau kemana kan. Mm-mm. Berapa lama? Anggaplah 2 menit atau 3 menit gitu kan. Nah, Mm-mm. itu juga sama. Kadang-kadang kita ukur juga, kok ini lama sih balasnya gitu kan kayak gitu-gitu. Oke. Nah, seperti Mm-mm. itu kita bahkan kita menarget diri aja sih bahwa kalau misalnya ada yang bertanya gitu jangan sampai lebih dari 5 menit kayak gitu-gitu. Nah, kita jadi menyesuaikan diri Oke. kayak kita menyesuaikan bukan misalnya kita menganggap diri kita tuh agent gitu loh. Yang ketika Mm-mm. ada bos kita atau rekan kita yang bertanya, nah kita dihitung respon time-nya juga seperti itu sih, Les. Oke, menarik banget itu, Mas. Menarik banget ya. Eh,
kebayang nggak sih Mas kalau apalagi Mas Ilham pegang kontak center ya, itu berapa yang masuk gitu ya, itu harus benar-benar harus di manage, di make sure Iya. seluruh tim gitu ya, nggak boleh ada yang miss gitu ya Mas ya. Dan Wah, iya sifatnya betul. itu daily gitu ya, apalagi sekarang biasanya orang komplain atau apa kan datang ke Heeh, kantor gitu ya. iya, Ya sekarang betul udah betul. melalui telepon, seluler dan sebagainya. Nah, tentunya kan itu crowded banget nih Mas ya. Hmm. Apalagi aku nggak ngerti misalnya apakah di sini timnya itu Mas Ilham karena kondisi kayak gini, apakah jadi tambah banyak ataukah seperti apa nih dari sisi technical skill yang Oh. diberikan ke mereka tuh gimana supaya ya tadi Mas Ilham kan pengennya responsif gitu ya mereka. Hmm, hmm, hmm. Kalau Otomatis kan misal, itu berubah ya Mas. hmm. Otomatis Oh kan iya iya. mereka itu berubah ya. Ya mungkin before COVID itu misalnya yang dihandle 2.000 ya 4.000 gitu kan. Itu kan berbeda, otomatis Hmm. powernya juga berbeda juga. Nah gimana? Jelas. Nah, gini sih pertanyaan, Halo? jawabannya, Les. Ya, Ya. bukan Mm-mm. jawaban sih, bukan Mm-mm. experience lah, based on experience lah ya. Kalau jawaban Ya. kan bisa nggak belum cocok lah buat ngasih jawaban. Based on experience-nya gini, kita Mm-mm. waktu PSBB gitu kan udah mulai berjalan, itu mulai berasa banget. Mm-mm. Yang dimana ya kontak center juga kan apa namanya bisa dibilang dunia baru lah ya buat aku lah ya, gitu kan, Ya. dunia baru yang Mm-mm. dimana ketika kita ada satu contoh, misalnya sekarang kan lagi ada program dari pemerintah yang tentang apa ya, study from home gitu kan, yang Oke. dimana dibagi-bagikan apa namanya, kartu perdana, Mm-mm. kuota dari pemerintah gitu untuk pembelajaran jarak jauh kan. Mm-mm. Nah, yang dimana itu kita seluruh Indonesia kan, seluruh sekolah yang di bawah Kemendikbud ataupun nanti ke depannya Kemendag gitu kan, ya anggaplah di bawah Kemendikbud dulu. Nah, kita support di situ. Ataupun nanti beberapa operasional kan, waktu-waktu PSBB kemarin beberapa office tutup ya, yang terkait dengan frontliner gitu kan. Yang contoh misalkan kemarin mall pada tutup nih, gitu kan. Nah, Iya. otomatis store kita juga tutup. Nah, sedangkan customer secara service harus tetap terjadi gitu, harus tetap dilakukan. Lewat mana? Nah, otomatis lewat channel lain gitu kan, bisa lewat tadi call, bisa lewat sosial media gitu, ataupun bisa lewat chatbotnya gitu kan. Nah, itu kan banyak channel tuh. Nah, Ya. dari sekian banyak channel itu, di belakang itu kita punya satu ya, istilahnya armada lah ya, atau pasukan gitu. Nah, pasukan-pasukan itulah yang kita fungsinya learning nih gitu kan, fungsinya learning yang Mm-mm. begitu kuat, yang harus memastikan bahwa pasukan kita itu tahu gitu loh, ketika ada komplain datang, secara product knowledge-nya harus paham gitu kan. Ketika ada komplain A, jawab handlingnya seperti apa, nah gitu. Dan harus tahu voice of customer-nya seperti apa. Nah, itu benar-benar Les waktu itu ya bisa dibilang ya suffer juga sih untuk melakukan hal Ya. semua itu gitu. Tapi ya Mm-mm. berseiring berjalannya waktu gitu kan, ya coba terus ya. Kalau dari sisi jumlah tim, terakhir itu sih kita masih tetap ya, belum ada penambahan sih. Jadi masih tetap, nah cuman ya secara mekanisme aja yang kayaknya Mm-mm. perlu perlu dirubah gitu loh. Karena kan ya Yes. Mm. semua pada saat ini ya, hampir semua lini ini ya, apa namanya, industri lah ya kena dampak ya kalau COVID-19 ini gitu kan ya, dimana kita juga sama-sama melakukan penghematan, efisiensi, terus ya gimana kita bisa survive gitu kan melewati ini semua kan, pasti semua perusahaan seperti itu. Ya. Jadi ya mekanismenya lah yang benar-benar kita Mm-mm. kita apa ya, kita rubah lah, menyesuaikan gitu. Dan tentunya didukung sama kompetensi juga ya, Mas ya. Ya. Kompetensi. Wah, finally Bu Dev join bersama kita di sini Iya ya. nih, ada ya Oke. Mbak Dev. Bu Dev, Bu Dian mana nih ya? Jadi biar Aduh, lengkap reunian ya. reunian ya. Iya. Ya, oke, thank you banget sekali lagi sahabat Ngobras ya, yang mau tanya boleh kita kasih kesempatan satu pertanyaan ya untuk teman-teman terkait dengan virtual collaborations. Ya, kalau saya boleh sedikit menyampaikan pada akhirnya ya Mas ya,
di kondisi seperti ini tadi aku boleh ambil kesimpulan dari yang disampaikan oleh Mas Ilham itu adalah extra miles ya. Benar nggak Mas? Wah, banget, Jadinya, oh iya kan, banget ya. Tadi banget, kalau banget. Mas Ya cerita, benar-benar. membuat mekanisme itu kan juga it's not easy ya Mas ya. Ya kan, Betul, prosesnya panjang. Membuat betul. aja, belum lagi socialization, belum lagi Waduh, menyampaikan ke mereka. Ya kan, belum lagi mereka pasti ada yang defensif, ada yang seperti apa, bla bla bla, ya kan? betul, Benar nggak Mas? betul, betul, betul. Mm-mm. Ya, tentunya itu juga tantangan juga buat kita sendiri gitu ya. Jadi bekerja di luar biasanya gitu ya. Nah, ini Mas ada pertanyaan dari kebetulan ini adalah Mas Joko media media di tempat kita ya di Hmm, kantor saya gitu ya. hmm, Katanya hmm. Bang tidak semua orang bisa ngadepin kondisi seperti ini. Ya, gimana bagi mereka yang nggak siap ngadepin pandemi ini? Silakan Waduh. Mas Ilham. Ya kalau sebenarnya gini sih, ibaratnya tuh kayak kita apa ya? eh Hidup gitu ya. Kan kalau kita hidup ya semua harus ya life must go on lah ya gitu kan. Hidup harus tetap Ya. berjalan gitu. Gimana Mm-mm. caranya? Ya balik lagi kalau misalnya kita lihat Mm-mm. eh dari siklusnya siklusnya kehidupan gitu kan ya, kalau orang yang tidak siap menghadapi gitu ya, ataupun dia tidak mau mengikuti lingkungan, nah ya mungkin dia Ya. yang akan kalah dengan lingkungan gitu loh. Kalau Mm-mm. misalnya dia bisa adaptasi dengan lingkungan, nah dia yang akan survive. Nah, bagaimana bagi mereka yang tidak nggak siap menghadapi pandeminya? Nah, balik lagi evaluasi. Apa sih yang bikin kita nggak siap gitu kan? Apakah benar gitu hal itu tidak bisa kita rubah gitu kan? Apakah masih bisa dirubah gitu atau masih bisa kita perbaiki gitu kan? Atau masih bisa kita kejar lah ya? Nah, contoh misalkan beberapa perusahaan yang aku lihat kayak apa ya? Ya ya salah satu apa namanya franchise lah ya, anggaplah Mm-mm. itu kan awalnya mereka punya store gitu ya, tapi ya jarang lah ya jualan di pinggir jalan gitu kan. Nah Ya. sekarang mereka udah mulai jualan di pinggir jalan gitu ya, fungsinya buat apa? Satu, untuk menghadapi pandemi ini gitu, bagaimana mereka bisa survive bisnis mereka, kelangsungan bisnis mereka, agar mereka bisa tetap bertahan. Nah, balik lagi mungkin ya di perusahaan Charles juga sama ya. Kan awalnya dari lini mungkin bisnis unit A yang jadi prioritas utama. Nah, dengan adanya pandemik ini seperti ini, mana nih yang resikonya paling kecil, yang secara Yes. customer butuhin gitu kan, pelanggan butuhin. Nah, apa sih? Nah, mungkin kita bisa melakukan switch ke sana. Nah, balik lagi, sebenarnya bukan siap tidak siap gitu loh. Tapi ya harus siap gitu. Kalau enggak Iya. ya kita nggak bisa survive gitu loh untuk kedepannya, seperti itu sih. Kalau ya dipaksa lah Yes. semua tuh. Yes. At the end nggak ada pilihan ya Mas ya. Bener Nggak nggak? ada, nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan Nggak ya. ada Jadi pilihan ini. nggak ada pilihan ya, kita harus maju. Kalau nggak mau maju ya tertinggal ya, ya udah gitu. Setuju banget jawaban Mas Ilham tadi terkait dengan prinsip adaptasi gitu ya. Gimana caranya kita mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan ya, ekosistem gitu ya Mas ya. Hmm. Oke, oke gitu Mas Joko. Terima kasih buat pertanyaannya Mas Joko ya. Nah sekali lagi terima kasih juga buat teman-teman yang udah bergabung. Nah sebelumnya ini adalah closing statement nih. Yang nggak berasa Mas Ilham kita udah sharing hampir sejam. Oh iya. Nggak berasa nih udah hampir 1 jam ngobrol bareng Mas Ilham. Nah boleh nggak Mas terakhir pertanyaan dari saya, kasih closing statement buat teman-teman sahabat ngobras yang ada di sini yang bergabung dengan kita, yang mungkin nanti akan nonton juga, yang akan saya upload juga di seluruh platform media sosial saya juga. Nah, kira-kira apa nih closing statement terkait dengan virtual collaboration, Mas? Virtual collaboration ya. Yang pertama itu kita harus, yang pertama ya, yang aku pengalamanku yang sebenarnya pertama tuh responsif. Responsif dulu deh. Yap. Ketika ada question gitu ataupun ketika ada satu ya pertanyaan lah ya gitu ya, ini itu harus responsif dulu. Oke siap, walaupun itu kita belum tahu jawabannya gitu loh. Oke siap, akan kita cari tahu. Dan itu sih yang pertama tuh responsif. Yang kedua itu trust itu harus dibangun. Jadi jangan, istilahnya jangan sampai merasa bahwa tim kita itu
tidak di tempat. Dan kepercayaan itu paling Jangan utama. suzon aja, jangan suzon aja gitu ya. Nah itu ya, Heeh. responsif and trust ya, cukup sih itu aja sih. Mm-mm. Oke, oke. Kalau boleh saya sedikit wrap up ya, sahabat ngobras. Tadi yang udah kita bahas sama Mas Ilham, oh, itu luar biasa banget nih. Banyak banget yang saya catat ya, mulai dari tadi ya tips and trick terkait dengan virtual collaborations ya. Tadi ya buat melakukan weekly ataupun bahkan daily monitoring, terus melakukan ya tadi ya catat MOM, summary, confirmations ya. Karena virtual collaboration ini kan gap antara komunikasi itu udah pasti terjadi. Jadi mau nggak mau untuk make sure apakah mereka sudah paham, udah mengerti atau tidak, ya kita harus tanya. Ya kita harus proaktif, kemudian juga gimana Mas? Let's interrupt, nambahin. Dan nanyanya satu-satu. Kita kalau misalnya tim kita ada 6, ya kita tanya satu-satu. A1, C2, 3 sampai semuanya. Yes. Betul ya. Jadi harus nggak boleh general ya. Jadi harus benar-benar details gitu ya, satu persatu gitu ya Mas. Nah, yang menarik lagi tadi yang disampaikan oleh Mas Ilham terkait dengan fungsi kontrol sama monitoring itu adalah apa yang namanya respon time. Tadi ada respon time ya. Dan juga yang tadi closing statement yang aku catat banget ya, kita harus responsif dan juga trust. Tepuk tangan sekali lagi buat Mas Ilham. Thank you so much. Terima kasih sekali lagi Mas sudah ngobrol bareng Charles di malam hari ini. Iya, sehat selalu buat Mas Ilham dan istri dan juga bos ya. Oh iya. Sehat terus ya. Udah umur berapa dia? Kayak udah 4 tahun tuh. 5 tahun aja ya. Kayak udah gak ketemu berapa. Aduh, pokoknya sukses ya. Kangen nih. Sukses ke depan. Iya, nanti kita kapan-kapan ini kita sharing kita aja Budev sama Budian ya. Kita reunian bareng. Sekali lagi terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ilham. Sekali lagi sukses terus ke depannya buat Mas Ilham beserta keluarga dan beserta tim ya di perusahaannya ya. Dan terima kasih juga sekali lagi buat sahabat ngobras yang bergabung sampai dengan sekarang. Terima kasih, sukses terus ya. Tuhan memberkati dan mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih. Saya undur diri. Saya Charles Simare-Mare dan speaker saya siapa? Ilham Riyadi. Mohon pamit, sampai jumpa pada acara Ngobras episode berikutnya. God bless you. Thank you ya, Charles ya. Thank you. God bless you, Mas. Bye-bye. Bye semua.